Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Wah, senang sekali ya. Akhirnya kita ketemu lagi di hari Senin. Tentunya masih tetap di pembelajaran bersama Bu Nesya. Hari ini anak-anak kelas 5 akan belajar di tema 3 subtema 3, makanan sehat. Ya, materi yang pertama kita akan belajar tentang apa ya? Nah, tentang menjaga asupan makanan sehat. Berbicara tentang makanan sehat, kira-kira anak-anak pagi ini sudah makan atau belum ya? Tentunya sebelum belajar harus makan dulu ya, baik yang ada di sekolah maupun di rumah. Nah, karena kita sedang PTM terbatas, yang di rumah sebelum nyimak pembelajaran di Indonesia, diharapkan kalian sudah makan dulu. Tentunya, makannya yaitu makanan-makanan yang bergizi. Jangan yang banyak mengandung micin, atau bubuk cabai, atau bubuk jagung bakar. Jadi benar-benar makanan yang bergizi 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang. Betul sekali. Nah, anak-anak, yuk kita berdoa dulu sebelum kita belajar asupan makanan sehat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, menjaga asupan makanan sehat ternyata setiap makanan atau setiap sesuatu yang kita makan itu harus kita jaga loh. Jangan sampai kita itu memakan makanan yang gak punya manfaat buat tubuh kita. Makanan yang gak bermanfaat yang gimana sih Bu Guru? Makanan yang gak bermanfaat atau tidak bermanfaat itu makanan yang dapat menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan bagi tubuh, yang bisa bikin tubuh kalian sakit, yang bisa bikin tubuh kalian jadi gak bertenaga. Pokoknya setiap kita makan itu kita harus memperhatikan kandungan gizi. Nah, kandungan gizi ini berguna sekali untuk masa pertumbuhan kalian. Selain dilihat kandungan gizi, makanan yang kita makan juga harus dilihat atau dijaga kebersihannya agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, Nana, ayo kita selalu menjaga asupan makanan supaya tubuh kita sehat selalu. Apalagi ini sedang masa pandemi COVID-19 ya. Kalau kita makan makanannya sembarangan, ketambah nanti ada virus yang nempel, aduh, enggak banget nih. Nanti tubuh kita jadi lemah. Nah, anak-anak, kita masuk pada pembelajaran yang pertama, ada yang namanya gangguan sistem pencernaan. Apa sih itu gangguan sistem pencernaan? Nah, anak-anak kan sudah mempelajari sistem pencernaan ya, mulai dari mulut sampai dengan iya, betul sekali. Sampai dengan usus ya, usus besar, usus halus, usus 12 jari dan sebagainya. Nah, anak-anak, ternyata sistem pencernaan kita juga bisa terganggu loh. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa gangguan sistem pencernaan itu banyak ya nak ya. Sistem pencernaan kita atau alat pencernaan kita itu mulai dari mulut, gigi, dan sebagainya. Nah di sini kita akan membahas gangguan sistem pencernaan yang diakibatkan dari gigi. Ayo, sudah pada sakit gigi apa belum? Gigi mempunyai peran penting dalam proses pencernaan makanan. Oleh karena itu, gigi kita itu harus senantiasa dirawat agar tidak sakit. Sakit gigi itu disebabkan oleh berbagai masalah pada gigi dan rahang, seperti karies gigi, gingivitis, atau penyakit rahang. Sakit gigi juga merupakan gejala penyakit jantung. Wah, seperti angina. Sakit gigi juga dapat menyebabkan penyakit stroke. Sakit gigi mampu menyebabkan kepala pusing dan tidurnya nggak nyenyak, nyeri dan ngilu yang diakibatkan oleh sakit gigi ya. Biasanya kan kalau orang sakit gigi itu ada nyeri, ada ngilu, cekring, cekecit gitu ya. Itu akan hilang dan datang secara terus menerus dan memburuk pada malam hari, apalagi kalau di suatu situasi dingin maupun panas. Nah, untuk mengobati sakit gigi, perlu banget nih dikonsultasikan dengan dokter biar tepat penanganannya. Kan ada penyakit gigi yang disebabkan karena gigi bungsu, ada juga karena karang gigi, ada juga yang karena gigi berlubang. Nah, jadi setiap permasalahan gigi itu beda-beda penanganannya, makanya harus dikonsultasikan dengan dokter. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih biasanya penanganan-penanganan untuk sakit gigi. Nah, penanganan-penanganan untuk sakit gigi akan anak-anak kerjakan atau akan anak-anak coba cari tahu jawabannya di
kuisis ya kan dibagikan setelah video pembelajaran ini. Oke anak-anak, biasanya kalau kita lihat itu di TV itu ada iklan sikat gigi atau pasta gigi ya, atau pasta gigi odol ya, iya. Ada yang gigi sensitif, ada yang spesialis gigi berlubang, ada yang whitening atau memutihkan gigi. Nah, itu semua yang di TV adalah iklan. Iklan di TV iklan apa sih Bu? Itu namanya iklan elektronik. Iklan elektronik itu beragam sekali jenisnya. Nah, ada beberapa iklan di televisi yang menawarkan beberapa obat untuk masalah konstipasi atau buang air besar. Juga ada juga iklan yang memeragakan untuk permasalahan gigi yang seperti tadi kita bahas. Nah, berhubung pencernaan itu banyak ya nak ya, nggak cuma gigi tapi juga di bagian perut gitu ya. Nah, kita sekarang akan bahas iklan yang untuk mengatasi masalah konstipasi atau buang air besar. Nah, contoh nih ada di TV, kalian mungkin pernah lihat iklan obat sembelit Maximus. Nah, silakan anak-anak baca percakapan di bawah ini ya dengan intonasi yang baik, oke? Setelah anak-anak membaca iklan di bawah ini dengan intonasi yang baik, sekarang kita amati yuk iklannya seperti apa sih? Nah, jadi ada beberapa iklan yang ada di televisi itu yang anak-anak pernah lihat itu berupa video ya, bentuknya video sayang ya. Bentuknya video, ada orang sembelitnya, aduh sakit perutku, kayak gitu biasanya ya. Kemudian ada pesan-pesan yang terkandung, kemudian ada produknya. Minum Maximus, Maximus melancarkan pencernaan, kayak gitu kan biasanya ya. Dan lain sebagainya. Nah anak-anak, ternyata iklan-iklan tersebut itu tidak hanya ada di televisi, namun juga ada di internet. Nah, semuanya sama-sama iklan elektronik. Berbicara tentang pencernaan, tentunya kita nggak akan kena masalah pencernaan kalau misalnya kita asupan makanan yang dimasukkan ke mulut kita itu dijaga dengan baik. Bu Guru di sini punya pamflet atau punya iklan layanan masyarakat tentang makanan bergizi tinggi, murah dan enak, yaitu tentang makanan ikan. Nah, ikan berupa sumber protein, sumber mineral, penyedia lemak, dan sumber vitamin. Berlatihnya nanti kita di kuisis ya. Oke. Nah, anak-anak berbicara tentang iklan, tadi kita sudah membahas iklan di televisi ya sayang ya, tentang konstipasi atau pencernaan. Nah, televisi itu termasuk alat elektronik. Maka dari itu, iklan yang ditayangkan di televisi merupakan iklan elektronik. Pesan-pesan dari produk dalam iklan yang ditayangkan di televisi itu kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Nah, hal ini mampu menciptakan kelenturan bagi pekerja kreatif atau orang yang bekerja di dunia pertelevisian ya, untuk mengkombinasikan gerakan, kecantikan, suara, warna, drama, dan humor. Iklan di televisi itu sarannya lengkap nak, dari jangkauannya luas, fleksibel, dan fokus perhatiannya. Maksudnya gimana sih Bu Guru? Semua orang bisa nonton televisi, dari manapun. Semua orang bisa lihat iklan tersebut ya. Namun, karena sebentar dan tempat itu terbatas ya hanya di televisi, terkait durasi ya nggak bisa lama-lama, biayanya juga cenderung mahal. Karena kan stasiun televisinya juga pengen dapat duit ya kan, udah menayangkan iklan itu, ya nggak? Nah, selain itu ada lagi nih iklan elektronik lainnya yaitu di internet. Nah, mungkin kalian pernah nih membuka website, misal kalian mau cari cara mengatasi sakit perut, terus tiba-tiba keluar iklan nih, iklan Maximus atau mungkin iklan produk yang lain di web gitu. Teneng gitu. Itu namanya iklan online. Iklan online itu disajikan di internet, ditampilkan dalam media online, misalnya website ya atau blog. Kemudian iklan online juga bisa dilihat siapa aja loh. Siapapun yang mengakses web atau website maka bisa lihat iklan online tersebut. Namun ya seperti itulah. Meskipun biayanya relatif lebih murah, tayangannya juga sebentar saja. Kalau kita nutup websitenya, ya sudah kita kehilangan iklannya, gitu. Dan ketambahan lagi, kalau misalnya kita pengen lihat iklan online, kita harus terhubung dengan internet. Seperti itu anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Ayo kita bahas lagi refleksi pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah bahas apa saja. Yang pertama kita bahas tentang gangguan pencernaan itu dari gigi. Nah, kemudian anak-anak silakan identifikasi cara mengatasi agar atau cara mencegah sakit gigi ya nanti di kuisis. Kemudian yang ketiga,
kita sudah belajar apa sih itu iklan, ya kan? Iklan tentang sembelit atau tentang gangguan pencernaan, kemudian iklan layanan masyarakat ya agar tidak terkena gangguan pencernaan, dan yang terakhir kita sudah tahu atau mengidentifikasi iklan itu apa saja. Oke Nana, setelah ini silakan anak-anak kerjakan tugas di kuisis ya. Nah, jangan lupa setelah pembelajaran untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sedang di rumah, tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, ya, jangan lupa berjemur. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.